Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah asaniyatu yang kedua, wal isruna dan 22 ya. An Syaqiqil Bukhli, dari Syaqiq al-Bulhi ya. An Syaqiqil Bulhi, dari Syaqiq al-Bulhi. Rohima, semoga memberikan rahmathu kepada Syaqiq, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, adapun Syaqiq itu Ustadzu Khatimil Asomi, yaitu gurunya Khatim al-Asom. Nah, macam Pak Janis dengan Pak Tamrin gitulah ya. Kok Pak Janis itu Khatim al-Asom yang budek itu, Pak Janis itu Pak Tamrin itu Syaqiq al-Bulhi. Bulhi apa artinya situ Pak? Goblok, bulhun. Tapi ya ndak Pak Tamrin tidak begini. Julukan ya. Kila dikatakan, diceritakan, karena ada apa sababu taubatihi, sebab taubatnya Syaqiq al-Bulhi itu anahu, sesungguhnya Syaqiq itu kana, ada siapa Syaqiq, ada itu min abna il agniyai, dari anak-anaknya orang-orang kaya, anaknya konglomerat. Bahasa sekarang apa anaknya? Enggak, kalau yang sultan ya, gitu ya. Jadi Syaqiq itu anaknya sultan. Bulhi di mananya apa itu Pak? Goblok apa? Bengal. Di atas. Tidak ada. Bulhi itu ya itu tadi. An Syaqiq al-Bulhi. Itu nama orang. Julukannya itu loh ya. Kemarin kan Khatim al-Asom, yang budek kan gitu. Lah ini gurunya gitu. Gurunya. Dia disebut apa goblok tadi, ini ceritanya gitu maksudnya. Dia itu anaknya sultan bahasa kita sekarang, anaknya miliarder lah. Raja. Konglomerat lah. Tetapi ya itu, dia itu membodohkan dirinya, artinya itu gini. Seharusnya dia diem wae, ibaratnya itu kan sudah kaya raya, tapi dia tidak seperti itu. Dia mah tidak mau menikmati kekayaan yang ada. Orang yang pandangannya sempit dikira dia itu goblok gitu, nikmati harta kok tidak mau, nah, gitu. Jadi salah satu cerita, menurut cerita ini, kisahnya dia kok dijulukin begitu tadi. Dia itu termasuk anaknya konglomerat atau sultan bahasa sekarang. Yang dia itu kharaja, keluar, litijaroti, untuk berdagang, ilal ardi, at-tarqi, kepada daerah yang tertinggal. Turki, ke daerah Turki, yang daerah itu dulu daerah tertinggal. Fadakhola, maka lalu masuk siapa Syaqiq atau Syaqiq tadi, baitan, kepada rumah, lil asnami, untuk berhala. Faro'a, maka lalu melihat siapa Syaqiq, khodiman, kepada penjaga atau pelayan, lil asnami, untuk berhala tadi, fihi, di dalam rumah tadi. Yang pelayan tadi kot khalaqo, sudah benar-benar mencukur, roksahu, kepada kepalanya, waliyatahu, dan mencukur jenggotnya. Kepalanya dibutain, jenggotnya yang putih itu juga dikerok sampai botak. Walal mu'alif rahimah. Kalau itu kan belum, dan jenggotnya belum dikerok, ini dikerok maksudnya. Jadi Syaqiq itu melihat masuk ke rumah, yang rumah tadi ada berhalanya dan ada penjaga berhalanya. Kepalanya dibotakin, jenggotnya dicukur.
Faqala maka lalu berkata siapa Syakikun Syakik lil khadimi kepada penjaga atau pelayan daripada rumah yang ada berhalanya tadi. Innalaka sesungguhnya itu bagimu sonian. Adapun orang yang membuat hayyan. Adapun bagimu sonian, adapun adat yang menciptakan hayyan yang hidup, aliman yang maha mengetahui, qadiron yang mampu, yang kuasa. Fa'budhu maka menyembahlah engkau kepada Tuhan tadi. Bahasanya gini loh, kurang lebihnya, kamu tuh jangan nyembah berhala, menyembahlah zat yang menciptakan dunia ini, yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha kuasa. Wala ta'budu dan jangan menyembah siapa engkau hadil asnama kepada inilah berhala. Allati yaitu al asnam berhala, latadurra yang tidak membahayakan, wala tangfa'a dan tidak bermanfaat apa berhala-berhala tadi. Faqala maka lalu berkata siapa khodim tadi kepada Syakik tadi. Ingkana jika kau ada apa amru perkara itu kama seperti keadaan takulu yang berkata siapa engkau, fahuwa maka adapun maka adapun Tuhan gitu ya, itu ya qadirun mampu al ayyarzuqaka jika kau memberi rezeki siapa manka kepadamu bibaladika di negaramu. Falam tahmilta maka falam tahmalat maka tidak akan mengenai apa almasakotu, maka engkau tidak akan mengenai almasakota kepada kesusahan ilahahuna kepada tempat ini litijaroti untuk berdagang. Oh, faro'a tadi mimpi berarti mana ya? Faro'a maka bermimpi gitu tadi. Jadi gini, Syakik itu dikasih apa namanya julukan al-Bukhari tadi. Itu dia bermimpi ketemu dengan pelayan patung di suatu rumah yang mencukur kepalanya, mencukur jenggotnya tadi. Nah, terus dia ngasih tahu nasihati kepada pelayan tadi, ngapa sih kamu kok nyembah berhala? Kan ada Allah, zat yang menciptakan, zat yang hidup, mengetahui, yang maha kuasa. Untuk apa kamu menyembah berhala yang tidak membahayakanmu dan tidak memberi manfaat kepadamu? Maka bantah, namanya orang goblok kan. Maka pelayan tadi membantah. Kalau andekan Tuhanmu itu seperti yang kau apokan tadi, katanya berkuasa tadi, maka tidak mungkin engkau keluar dari negaramu, engkau tidak mungkin keluar dari negaramu untuk mencari rezeki. Tentu Tuhanmu tadi memberikan rezeki di tempat mula, sehingga kamu tidak merasakan kesusahan di tempat ini untuk berdagang. Itu gitu. Fangtabaha maka lalu bangun siapa Syakikung Syakik wa khoda dan mengambil fitori kizudi di dalam jalan zuhud. Jadi ceritanya begitu. Istilahnya tuh gini, dipaidu lah gitu. Nah, dia apa bahasanya ya? Bahasa kita apa ya? Diremehkan tuh loh. Gitu loh, apa? Direndahkan. Kamu ngomong gitu, nyatanya kamu ya masih keradaan nyari dunia terus sampai sini, kan gitu. Nah, akhirnya dia bangun terus meninggalkan keduniaan terus zuhud. Itu cerita yang pertama penyebab dia itu dikasih julukan Bulhi tadi. Wakilah dan dikatakan karena ada apa sababu zuhdihi, sebab zuhudnya Syakik tadi, anahu sesungguhnya Syakik itu ro'a, bermimpi mamlukan kepada
raja yal abu yang bermain-main fi zamani. Oh, seorang budak ya. Yal abu yang bermain-main fi zamani kohtin, apa maknanya itu? Zaman paceklik, kesusahan ya. Nah, pada zaman kesusahan. Jadi melihat budak hamba saya di zaman kesusahan. Wakana dan ada siapa anasu, para manusia itu mahzunina pada menahan atau berhemat bihi dengan kesusahannya. Fakola maka lalu berkata siapa sakikun sakik. Ma itu apa hadan nasyati? Inilah bersemangat alladhi yaitu kesemangatan fika di dalam dirimu. Amataro apakah tidak melihat siapa engkau ma keadaan fi yang itu di dalam siapa anasu para manusia minal jadbi dari tercabutnya keenaan atau dalam keadaan kesusahan. Jadi satu riwayat lagi dikasih julukan Bulki tadi karena pada suatu saat dia mimpi ada hamba saya yang riang gembira ketika negara atau daerah itu dalam keadaan susah payah yang manusia berhemat tapi dia santai wae kayak ndak tek masalah kan gitu. Nah, maka ditanyalah, kamu kenapa kok begitu? Orangnya pada hemat-hemat ya kan, karena dalam keadaan susah kok kamu santai-santai wae. Padahal kamu budak atau hamba sahaya. Fakola maka menjawablah siapa dalikal mamluku demikian hamba saya atau budak. Wama alaya min dalika dan itu tidak terjadi padaku. Aku nggak susah katanya budak. Wali maulaya dan itu bagi tuanku Koryatun adapun ada desa kholisotun yang bersih. Yadkhulu yang masuk apa Koryatul kholisoh lahu bagi budak tadi minha dari Koryatul kholisoh. Manang taju. Jadi ada suatu desa sesuatu nah taju yang membutuhkan siapa kami, nahnu ya kami ilahi kepada ma. Jadi terus budak hamba saya tadi jawab, aku tidak peduli, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, yang Tuanku tadi akan memberikan segala sesuatu yang aku inginkan. Fangtabaha maka lalu tersadar atau bangun siapa? Sakikun sakik. Jadi gini kurang lebihnya. Kita itu kan, nah kan bersusah payah Bang Firman, yang manen lah, yang motong lah, yang nerpal lah Bang Edi, yang nukang lah, ya kan? Yang rangkap baja lah, ya kan? Yang nyetopi mobil di jalan, macam-macam lah pokoknya. Susah payah ibaratnya terkadang sampai tidak mengindahkan kewajiban kita kepada Allah. Lah orang bodoh-bodoh tadi atau hamba saya tadi tenang-tenang wae, apa jawabannya? Lah aku hidup sudah ditanggung sama tuanku kok, dijamin rezekiku sampai mati, sebelum mati aku rezekiku masih ada. Nah, akhirnya tersadar, terus akhirnya ndak ngoyo-ngoyo lagi, nggak susah payah lagi untuk bersusah payah mencari dunia sejalan-jalannya lagi itu maksudnya itu. Nah, seadanya. Nah, itulah maka dijulukin beliau itu Al-Bulki tadi karena dua peristiwa yang dikisahkan ketika beliau mimpi tadi. Tadi. Waqala dan berkata siapa sakik. Ingkana jika ada lil maulahu bagi tuannya hamba saya tadi apa koryatun desa itu mana Pak? Wa maulahu dan tuannya mamluk tadi itu makhlukun dat yang menciptakan makhluk fakirun yang fakir summa innahu maka sesungguhnya mamluk itu tidak ada yahtamu menyusahkan li rizki kepada rizkinya
mamluk, yang budak hamba sahaya, yang dirinya dijual sama tuannya bisa, yang kerjanya dia untuk tuannya tadi, itu santai-santai. Karena dia yakin dia nggak susah atas masalah rizkinya, karena dia punya tuan yang menyiapi masalah rizkinya. Fakaifa, maka bagaimana yaliku, patut ayah tamma, jika menyangka siapa atau bersusah payah siapa al muslimu orang muslim, li rizkihi untuk rizkinya, wa maulahu dan adapun tuannya orang muslim itu goniyun dat yang maha kaya. Yang hamba saya budak kere diri sendirinya ibaratnya itu tidak berharga, itu tidak punya susah sama sekali. Karena apa? Karena sudah yakin bahwasanya Tuhannya itulah yang memberi rizki, yang mengatur hidupnya. Terus perkataan beliau, apakah patut jika orang Islam itu bersusah payah untuk masalah rizki, padahal tuannya atau Tuhannya itu dat yang maha kaya. Nah, gitu loh ya. Kata guru-guru dulu begini. Nah, kata guru-guru dulu begini. Oh alah, pemain ini siapa ya pemain yang saya kasih untuk contoh ya. Pak Tamrin. Sekalian lah ya. Oh alah Pak Tamrin, kamu ini ya kan. Nyari makan untuk sepiring kok ya kan itu. Yang repot sampai kerja dari pagi lah, sampai siang lah, sampai malam lah ya kan, lembur. Nah, umpama gitu. Sesusah itu nian, padahal makan cuman sepiring 2 piring. Polahmu dulu, tingkah lakumu lho. Nah, kok kayak makanmu tuh segudang. Nah, gitu kurang lebih itu begitu. Nah, gawemu tuh gawemu. Kayak enggak apa ya, enggak pantas lah gitu. Nyari makanan sepiring, kok dari direwangi dari pagi sampai sore masih kurang, malam ya masih lembur. Itu katanya kok masih enggak cukup, padahal makanmu cuman sepiring. Gobloke, lagi itu lo kurang lebih itu. Nah, itu ya. Nah, itu gitu Pak Janes ya. Pak Janes rewangi motong dari pagi, nanti sore masih dodos, sore ada waktu dikit lagi masih nyambi opang terbas lah umpama kan. Malam dikit masih nyambi ngambil pete lah umpama kan, dan lain sebagainya. Lah nyari untuk makan sepiring kok sesusah itu, nah gitu maksudnya itu gitu. Gitu. Terus bagaimana, siapa patut kamu untuk orang Islam? Kan gitu maksudnya. Nyari makan sepiring kok direwangi dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Nah, ya kan? Nah, itu nyari makan satu piring, padahal Tuhan itu Tuhan yang Allah itu Maha pemberi rizki. Lu nyatanya ya nggak cukup juga. Ya nyatanya ya nggak kaya. Begitu loh maksudnya itu. Nah, jadi bahasanya tuh begitu, macam mana cara mengapakannya ya. Nah, macam kemarin lah ya kan. Jadi andaikan kita cari dunia dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi sampai mati, itu nggak akan dapat dunia. Andaikan pun dapat tidak banyak. Andaikan pun banyak tidak puas. Andaikan pun puas ya tidaklah lama. Mati sudah habis. Nah, itu gitu ya. Beda kalau akhirat. Sudah nyarinya pasti dapat, dapatnya pasti banyak, dilipat gandakan oleh Allah, ya kan? Banyaknya ya nanti pasti Pak Tamrin puas, segi apapun puas. Segi bidadari ya puas, makanan ya puas, pokoknya ya kan? Nah, ya kan? Sudah puas selama-lamanya pula. Nah, kan itu. Nah, itu ya. Nah, jadi tenang Pak Tamrin ya. Pokok carilah akhirat. Ndak pun Pak Tamrin yang angan-angankan tuh dapat di dunia, di akhirat mintalah sama Allah. Ya Allah, aku ingin yang itu kemarin di dunia ndak dapat. Nah, itu begitu. Qaulal mu'allif rahimahullah. Itu kurang lebih begitulah gambarannya. Keperkataan dari
Al-Bulkhi tadi. Nah, ini ucapannya ya, ucapannya Syakik Al-Bulkhi. Ada yang mengatakan Sukoik, ada yang mengatakan Syakik. Nah, kalau ada yang mengatakan Sukuk itu. Anahu sesungguhnya Syakik itu kola sudah berkata. Siapa Syakik? Alaikum menjagalah kalian semua atau menetapilah kalian semua bi khamsi khisalin kepada 5 perkara. Jagalah 5 perkara ini. 5 perkara ini dijaga. Ay alzamuha artinya tetaplah kalian semua dengan 5 perkara tersebut. Yang pertama, fa'maluha maka beramalah kalian semua untuk 5 tingkah ini. Wahada dan adapun inilah fa'maluha itu targibun perintah atau anjuran, wa tarhibun dan juga larangan atau apa untuk menakut-nakuti. Yang pertama, u'budullah, u'budu menyembahlah kalian semua Allah kepada Allah biqadri hajatikum kepada kira-kiranya kebutuhanmu ilahi kepada Allah. Ya, ibadah itu secukupnya wae lah Pak Janis. Maksudnya saking itu gitu. Sekebutuhan Pak Janis wae. Nah, butuhnya cukup sholat 5 waktu ya sudah. Nah, kali-kali ngaji malam-malam begini yo ngaji wae sebutuhnya baik. Enggak usah nak nyari yang ini, yang itu, yang aneh-aneh. Ya kan? Walaupun kita pengen jadi ustadz kiai yo enggak tercapai sudah. Nggak sampai umur kita tuh sudah nggak sampai gitu. Wes pokoknya butuhnya ngaji, butuhnya ibadah, butuhnya kerja, butuhnya wayahnya hiburan dengan istrinya ya. Nah, itu wes. Qolal mu'allif. Dah itu ya. Nah. Jadi sekebutuhan kita wae. Nah, itu maksud gitu. Gak usah nak angah-angah aneh-aneh, walaupun itu tentang masalah ibadah. Gitu. Ya kurang lebih gini, pokoknya Islam, ya sholat 5 waktu, Ramadan ya puasa, ya kan, umumnya manusia apa, ya kan, gak usah yang aneh-aneh, telap haji, yang bayar zakat, mati sudah surga. Nah kan gitu. Kalau kata guru-guru kita gini, wes pokoknya Islam, wayai sunat ya sunat, wayahnya bojo ya bojo. Nah, wayai kawin-kawin, wayai kerja-kerja, wayahnya sholat-sholat, wayahnya tidur. Nah, terus nanti besar tua punya anak, punya cucu, tua mati sudah surga. Nah, itu gitu ya. Ini usah aneh-aneh. Itu maksudnya gitu yang pertama. Tolabakum artinya pencarian kalian semua minhu dari kebutuhanmu ila isanihi untuk kebaikannya Allah Subhanahu wa taala wa ifdolihi dan juga fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak usah aneh-aneh, sudah dicukupi. Nah, napas ya nggak payah beli, ya sudah lah. Hidup ya nggak tahu macam mana proses dulu hidupnya. Hidup ini kenapa, untuk apa ya nggak tahu. Pokoknya butuhnya hidup. Yes, ya syukur-syukur kok dia kasih istri, anak, ya kan? Udah umumnya manusia lah punya istri, punya anak, punya masalah, penamu istri, ya punya hutang barang, ya kan? Udah umum itu manusia sudah. Wayahnya mati, sudah surga. Wa khudu dan mengambillah kalian semua minat dunia dari dunia ini. Ai mimata iha artinya dari hingar-bingarnya dunia ini. Biqadri umurikum dengan kira-kiranya sebatas umurmu saja. Ay hayatikum artinya sebatas hidupmu wae. Wa baqaikum dan tetapnya kalian semua fiha di dalam dunia. Enggak usah kok mikir jauh-jauh Pak Janis yo. Ngapa Pak Janis buat kebun? Besok Pak, untuk anak-anak aku. Nah, untuk cucung-cucung aku, ya kan? Nah, itu kan. Gak sampai lah kalau istri itu ya. Padahal ya kan, malaikat nengok itu ya kan, perasaanmu penting apa dunia kamu itu ya kan. Padahal kamu nanti belum mati itu hartamu sudah habis dijual anakmu. Kadang begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah itu kadang nggak begitu pula. Kok tekan anak cucu.
Kadang sampai kau mati habis hartamu itu untuk obat kamu ini itu segala macam. Kok nak untuk anak turunnya seolah-olah kita mampu untuk mencukupi anak turun kita. Ya sudah ada harta ya digunakan wae untuk kebaikan kita sebagai masroah atau perantara kita untuk semakin enak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah nggak usah aneh-aneh. Ini ditumpuk-tumpuk untuk apa? Anakku, kata Bang Edi kan Bang Edi. Orang untuk apa? Untuk anak, untuk cucuku besok macam mana? Rupanya belum sampai cucunya. Baru sudah separuh umur, kena kecapean kerja ndak karu-karuan tadi kan. Atau mungkin tak korupsi tak apa, akhirnya tua dikit, yang kencing manis lah, yang kencing batu lah, ya kan. Yang batu ginjal lah, ya kan. Yang batu otak lah, ya kan. Yang batu gigi lah semacam-macam lah pokoknya. Kok batu-batu itulah ya kan itu. Ya entah ketimpa batu lah manusia ya. Nah itu gitu. Qolal mu'allif rahimah. Nah, yang asam urat lah, yang asam lambung lah, yang asam-asaman itu. Kalau yang stroke lah, yang stres lah, yang stres lah semacam-macam. Sehingganya ndak pakai baju kulu kilir ya kan. Qolal mu'allif. Nah, itu ndak sampai tua. Ndak bisa menikmatinya. Nah itu. Jadi ini pesan sakit loh ya, jangan cuma menerangkan. Maksud beliau itu begitu. Ya sudah, dinikmati wes sebatas sampai umurmu sampai. Ya kira-kira untuk hidup sampai 60 tahun. Ya sudah. Nah itu maksud beliau. Yang pertama tadi, beribadahlah sesuai hajatmu. Kalau hajatnya Pak Janis banyak, ya sholat duha, ya sholat hajat, ya sholat tahajud, ya kan itu. Ya baca Quran, ya sampai hafal. Waqi'ah lah ini, karena hajatnya Pak Janis banyak. Nah, beda hajatnya Pak Tamrin. Sebenarnya yang belum kelakon cuma satu, nambah. Nah, cuma itu yang belum. Kalau Pak Janis kan banyak tadi, ya itu bedanya gitu. Itu yang nomor 2. Watnibu. Nah ini coba. Watnibu dan berdosalah kalian semua Allah kepada Allah. Ai amilu artinya mengerjakanlah kalian semua ma'aullah berserta Allah bidabi dengan dosamu. Biqadri toqatikum sekiranya kemampuan kalian semua ala adabi atas siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin dulu ya kan. Nak nyawer lah, nak judi lah. Asal kalian siap mampu untuk menerima siksanya. Deal itu. Iya. Nak ngelonde lah. Yang penting kalian siap. Nah, itu kalau sakit gitu ya, siap terima hukuman mampu. Nah, sesuai kemampuan. Nah, kira-kira gak mampu jangan. Nah, kalau kira-kira digubuk malaikat itu masih hancur, masih piye iki. Ya, jangan. Itu enak toh kata sakit ini. Nah, sudah. Berdosalah. Tapi ingat yang kira-kira kamu mampu menahan siksa itu. Nah, ya. Jadi wa'at nibullah biqadri taqatikum ala adabi. Nah, enak toh kata sakit itu. Nah, jadi tangan bau mikul, tangan nyincang. Nah, itu bahasanya begitu. Nah, tangan nyincang bau mikul, terbalik Pak Guru. Ngetas Pak Guru wae itu. Masih bangun apa sudah tidur? Nah itu yang nomor 3. Falato kota maka tidak akan mampu siap li akadin bagi seorang pun ala tahmila adabillahi atas memikul siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kiranya orang mampu yuk rasa aneh-aneh gitu. Ini Pak Janis ya, di rumah sudah ada dinikmati lah sampai sekebutuhannya. Sama tadi. Kalau hajatnya Pak Tamrin tuh 1 cukup, tidak telat-telat ya sudah 1 wae. Tidak usah mikir nak 2, nak 3. Tidak telat tadi, 1 terlantar terus kok. Nah, ini mendosalah kalian semua. Andaikan kalian kira kalian tuh sudah memang mampu untuk menerima siksanya Allah, padahal ya tidak akan mampu. Fa inna adzabahu karena sesungguhnya siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syadidun sangat berat. Wa tazawwadu dan mencari bekalah kalian semua fit dunya di dunia ini.
Ai ittakhadu artinya mencarilah bekal kalian, mengambillah fiha di dalam bekal dunia ini, zadan kepada bekal lisafarikum untuk perjalanan kalian semua ilal akhirati kepada akhirat. Wong Pak Guru Tamrin nak balik ke Jambi nak setor ya kan, itu ya pakai minyak, pakai modal. Apalagi kok ini ke akhirat, terus pikir dewek lah. Yo nak siap adabe Allah tadi, terserahlah. Lantalas itu Bang Firman yo. Nah, Assalamualaikum. Bisa, pokoknya kira-kira dewek lah. Biqadri maksikum, kira-kiranya diamnya atau bertempatnya kalian semua fil qabri, besok di alam kubur. Wama artinya dan apa ba'dahu setelah di alam kubur. Wa inna madzakara, dan sesungguhnya mengingatkan apa al-qabru, kubur, li anahu, karena sesungguhnya kubur itu awalu umuril akhirati, awal dari perkara akhirat. Jadi kubur itu awal pembukaan akhirat. Faidah khaffafa, maka ketika ringan siapa seseorang fi di dalam kubur, ya khaffafa maka akan ringan siapa orang tersebut fima di dalam perkara ba'dahu yang setelah di alam kubur. Kalau di alam kuburnya kak sudah enak, ya otomatis setelahnya enak. Tapi kalau di alam kubur kok sudah digebuki, ya sesudah di alam kubur ya tambah neman. Wa idza saddat, dan ketika berat fi di dalam kubur ya saddat maka akan berat fima di dalam perkara atau alam ba'dahu yang setelah alam kubur. Ingat-ingat itu. Wa malu, dan beramalah kalian semua lil jannati untuk surga. Ai malu artinya beramal kalian semua amalan kepada amalan yu'addi yang mempersiapkan apa amal ilal jannati kepada surga. Sama kalau kalian ingin ke surga ya biqadrima, dengan kira-kiranya pangkat atau derajat turiduna yang menginginkan siapa kalian semua fiha di dalam surga apa al-maqamu, pangkatmu atau kedudukanmu. Ya pengen ke surga, ya silakan. Pesanlah dari sekarang, kau nak di surga yang tingkat berapa? Kan sudah diterangkan. Surga yang pertama untuk para nabi dan rasul. Kalau telat beramallah seperti amalnya nabi dan rasul. Yang kedua surganya orang-orang mati syahid, orang-orang soleh, ya kan? Orang-orang yang alim. Kejarlah kalau kalian bisa ngejar jadi orang alim. Dan lain sebagainya. Itu. Kata Pak Dino, saku ora lah. Tates, saku nes ngisor-ngisor lah jadilah. Sangger melok. Yang penting surga. Ya Pak Dino ya. Yang penting surga. Wis karepmu kono lah. Kowe do ngejer dhuwur-dhuwur ya lah. Pak Jane sarap 70 bidodari karepe wis. Aku siji tapi ping 70. Nah, wis gitu ya. Bi fathil mimi dengan dibaca fathah mimnya. Besok join wae Pak Jane sama gurumu ya. Ayal mangsilati artinya tingkatan atau tempat, wal marotibi dan juga kelas. Fa'inal marotiba alil janati, karena kelas atau tingkatan ahli surga itu mutawafawutun berbeda-beda. Bihasbi amalihim, tergantung dari amal-amal mereka al-hasanati yang baik kan gitu. Mosok nanti sama antara Pak Janis dengan gurunya yaitu Pak Guru Tamrin kan enggak sama. Nanti irilah Pak Janis apa gurumu itu kalau kamu kok 70, Pak Tamrin juga mau 70. Aku rasa sama tidak mau dia, harus lebih cantiknya pun harus beda. Ingkanan jika kok ada, enggak ada. Pokok paling dikit jatah kalian tuh 70. Ya intinya gini, biasanya kalau murid dengan gurunya macam Pak Janis dengan Pak Tamrin kan guru dengan murid itu. Biasanya gurunya tidak mau kalau sama dengan muridnya. Andai kan pun jumlahnya sama, ya pasti nanti aku tidak mau kalau cantiknya sama dengan punyanya Pak Janis, harus lebih cantik kan gitu. Qolal mu'allif rahimahu. Seidaknya yang aku angan-angan di dunia dulu, kan gitu. Bos apa mbur kan.
Ingkana jika kau ada apa ahsanu fajazauha, ingkana jika ada apa kebaikanmu itu ahsanu lebih bagus, fajazauha maka adapun balasan daripada kebaikanmu itu altofu akan dilipat gandakan bifadlillahi ta'ala dengan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Syakikil Buhli dan dari Syakik al-Buhli anahu sesungguhnya Syakik itu kola berkata siapa Syakik. Tolabna mencari siapa kami khamsan kepada 5 perkara. Fawajadnaha maka menemukan siapa kami kepada 5 fi khamsin di dalam 5 yang lain. Tolabna mencari siapa kami tarkat dunubi kepada meninggalkan dosa. Fawajadna maka menemukan siapa kami hu kepada meninggalkan dosa fiduh sholat duha di dalam sholat duha. Kami ingin meninggalkan dosa, ternyata kami temukan di dalam sholat duha. Kalau pas sholat kan tidak mungkin dosa. Wa tolabna dan mencari siapa kami dia al kuburi kepada cahayanya kuburan. Fawajadna maka menemukan siapa kami hu kepada cahayanya kuburan, bercahaya di dalam kuburannya, menemukan fi sholatil laili di dalam sholat malam. Wa tolabna dan mencari siapa kami jawab mungkari wa nakirin kepada jawabannya malaikat mungkar dan nakir. Fawajadna maka menemukan siapa kami hu kepada jawabannya malaikat mungkar nakir fi qiraatil Qur'ani di dalam membaca Al-Qur'an. Enggak payah-payah. Besok nak jawab mungkar nakir. Caranya gimana? Baca Quran. Titik. Wa tolabna dan mencari siapa kami aburos siroti kepada melewati siratul mustaqim. Fawajadna maka menemukan siapa kami hu kepada melewati siratul mustaqim dengan mudah bisaumi di dalam puasa wasodakoti dan juga sodakoh. Pengen mudah lewat siratul mustaqim puasa atau sodakoh. Wa tolabna dan mencari siapa kami dilal arsi kepada naungannya arasnya Allah. Fawajadna maka menemukan siapa kami hu kepada naungannya arasnya Allah besok ketika tiada ada naungan, ketika matahari di kepala, fil kholwati di dalam bersepi hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi natijahnya kata Syakik bahwasanya disuruh kita itu menjaga mengerjakan 5 perkara ini. Yang pertama yaitu menyembah kepada Allah dengan kebutuhan kita, kemampuan kita. Yang kedua menggunakan dunia ini sebutuh kita, sebutuh cukupnya di umur kita. Yang ketiga, andaikan kalian ingin berdosa kepada Allah silahkan asal mampu menerima siksanya. Yang ketiga, mencarilah bekal dunia ini yang untuk sekiranya diammu besok di alam kubur. Yang terakhir, beramalah untuk surgamu terserah. Nak kamu pesan derajat yang mana? Atau yang ketiga tadi, pengen derajat neraka siksanya yang mana terserah asal kamu mampu. Nah, itu seperti itu. Perkataan beliau lagi, untuk bisa mendapatkan yaitu meninggalkan dosa atau ampunan dosa yang pertama dengan sholat duha, untuk pencahayaan kubur dengan sholat malam, untuk menjawab malaikat mungkar nakir dengan membaca Al-Quran, untuk mudah melewati siratul mustaqim dengan puasa dan sodakoh, untuk mendapatkan naungan arasnya Allah dengan bersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatus salisu wal isruna, maqalah yang ke-23. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.